bahwa vaginismus itu adalah penyakit. Jadi kalau namanya penyakit bisa diobatin dong. Jadi kalau saya sih kalau kesentuh masih oke, tapi kalau misalnya ada yang mau dimasukin, ya dia pas ke dokter itu kan kayak biasanya dialet kayak cocor bebek. Betul, gitu cocor ya. bebek ya. Iya, pasti kaki ada ngangkang gitu ya. Gitu kan ya. Nah itu penyangganya sampai jatuh semua gitu. Refleksnya kayak gitu. Itu pas sama dokter ya, pas kita pemeriksaan gitu. Nah kalau sama suami ya gitu refleks, terus kayak kita tuh jadi iya pasti refleksnya kayak defense gitu kan. Ya. Istri itu bukannya nggak bisa dirangsang loh ya. Berarti masih terangsang sebenarnya. Maksudnya 8 tahun tuh 8 tahun mengidap vaginismus. Iya, jadi saya sembuh tuh 2017. Dari married 2009, sembuh 2017. Hello, the House here. Welcome back to Clinic Dr. House Broadcast. I'm Moreno, your host. Sekarang kita ada di Clinic Dr. House, The Lifestyle Clinic. Hari ini kita kedatangan tamu dari Vaginismus Campaign, Mbak Yuanita, dengan suami Mas Kris, dalam rangka memperingati Hari Vaginismus Internasional tanggal 15 September. Dan tentu saja sudah ditemani oleh Dr. Mufti Yunus SPOG yang akan menjelaskan tentang apa sih vaginismus itu. Mungkin healthier sudah familiar atau mungkin banyak yang belum tahu apa sih vaginismus. Halo, selamat sore dokter. Sore. Selamat sore Mbak Yuanita. Sore. Selamat sore Mas Kris. Selamat sore. Dok, apa sih vaginismus dok? Oke. Vaginismus. Jadi yang paling penting sekarang harus digarisbawahi bahwa vaginismus itu adalah penyakit dulu. Dan vaginismus penyakit. Jadi kalau namanya penyakit bisa diobatin dong, kan gitu ya. Jadi pengertiannya secara harfiahnya vaginismus itu adalah suatu keadaan di mana si perempuan ini tidak dapat melakukan atau tidak dapat sesuatu ada penetrasi di daerah vaginanya, baik itu secara seksual ataupun secara yang lain. Misalnya waktu pada pemeriksaan ke dokter kebidanan nih, mau dipasang cocor bebek, itu nggak mungkin tuh, nggak akan bisa. Atau mau pemeriksaan USG dengan transvaginal, itu nggak akan bisa. Itu bisa tiba-tiba dokternya bisa aja tuh ditendang tuh, karena sakit. Ya betul nggak ada apa Bu Ita ya, benar ya, betul ya. Jadi itu gitu. Oke, jadi vaginismus ini di luar sana yang dokter aja itu kadang juga masih belum paham benar gitu, masih dianggapnya ya. Ada pengalaman beberapa pasien dengan vaginismus, dia periksa ke dokter salah satu ginekolog. Waktu awalnya sih cuma mau pemeriksaan karena dia pengen pengen hamil, mau program hamil, mau dilakukan pemeriksaan USG transvaginal, ternyata nggak bisa nih. Dokternya malah marah-marah, ibu nggak kooperatif nih, ibu relax aja gitu kan. Padahal tuh memang dia sudah ada masalah di sananya gitu, sampai si pasiennya pun jadi trauma sama si dokternya. Jadi memang si vaginismus itu yang sedihnya sampai sekarang penyebabnya nggak jelas. Penyebab apa sih nih penyebab dari si vaginismus? Jadi vaginismus itu terjadi karena si otot di daerah vagina itu dia kontraktur, jadi kontriksi dia. Jadi benar-benar kalau ada rangsangan di dekat situ tuh tiba-tiba dia langsung kayak nutup gitu, berkontriksi. Jadi sakit banget itu, sakitnya sakit yang luar biasa. Cuman karena memang penyebab secara pastinya nggak diketahui, ada faktor-faktor resikonya nih dari vaginismus. Oke, jadi vaginismus ini faktor resikonya banyak nih karena memang penyebab secara pastinya belum diketahui. Salah satunya faktor resikonya, artinya nih kalau faktor resiko ini pada perempuan ini lebih beresiko dia nanti kena vaginismus. Sementara emang vaginismus itu sih ada dua macam nih. Ada yang secara primer, vaginismus primer, artinya emang dia dari awal nggak bisa melakukan adanya penetrasi di sana. Sedangkan ada satu lagi yang vaginismus yang sekunder. Sekunder itu artinya sebelumnya dia bisa melakukan penetrasi atau segala macam, terus tiba-tiba berikutnya nggak bisa dia melakukan penetrasi, itu yang sekunder. Dan memang faktor-faktor risiko ini lebih banyak banget artinya dijumpai pada yang vaginismus yang si sekunder. Misalnya trauma, karena tadi tuh waktu sebelumnya ada riwayat pernah ada pemerkosaan misalnya, atau ada riwayat trauma waktu persalinan misalnya.
Jadi itu tuh bisa tuh karena faktor-faktor resiko itu tadi. Dan gimana nih untuk treatmentnya? Udah ada kok sekarang, karena tadi tuh saya bilang makanya dari awal bahwa vaginisme itu suatu penyakit. Jadi ada kok obatnya, bisa diobatin. Sementara untuk pengobatannya itu dilihat lagi tuh berapa tingkatannya nih masuk si vaginismusnya. Dia tingkatannya bisa sampai yang ke level 5. Dari yang 1 yang sederhana, kemudian level 2, 3, 4 dan 5. Biasanya kalau udah sampai, jangankan yang udah masuk ke 3 aja, 3 ke 4 tuh udah perlu harus penanganannya yang lebih serius. Gak cukup dengan senam Kegel ya, atau cukup dengan hanya dilatator aja yang berbantu itu, tapi butuh penanganan yang lebih serius lagi dengan pengobatan. Mungkin sekilas itu dulu apa itu tentang si vaginismus. Baik. Nah, sekarang kita sudah ada Mbak Yuanita di sini. Mbak Yuanita adalah seorang survivor vaginismus. Mbak Ita ya panggilnya ya. Aku mau tanya deh, sejak kapan sih Mbak Ita itu merasa bahwa Mbak Ita itu vaginismus? Sadarnya gimana tuh? Waduh, gua vaginismus. Padahal mungkin bahkan masyarakat awam aja tuh nama itu aja nggak tahu gitu. Tapi Mbak Ita sampai tahu dan yakin itu vaginismus tuh gimana ceritanya? Cerita dulu ya dari awal ya. Okay. Merit. Dari merit dulu dong. Merit, jadi kita merit tuh 2009. 2009. Terus udah gitu ya kayak biasanya habis resepsi terus gitu gitu. Terus kita pikir ya, kok nggak bisa gitu kan? Nggak bisanya kenapa tuh, Mbak? Gimana? Ya makanya terus pas itu kita. Ini maksudnya malam pertamanya kan? Malam dong. Mas kan habis nikah. Habis nikah ya, malam pertamanya ya. Iya, terus gimana kita? Nggak bisa gitu ya? Kasian. Enggak, mungkin nih masyarakat perlu tahu nih. Kayaknya saya curiga, jangan-jangan sebenarnya banyak yang mengalami kayak Mbak Ita. Abis menikah malam pertama nggak bisanya tuh gimana Mbak? Gitu, kalau seharusnya kan kayak penetrasi apapun kayak ya bisa-bisa aja dulu pikiran kita gitu dong pas belum married gitu ya, namanya kayak gitu pasti bisa gitu kan, bisa penetrasi gitu, bisa intercourse. Iya intercourse, mati pokoknya ya bisa sewajarnya gitu, nggak mikir kalau sampai kok nggak bisa ya gitu. Terus kita mikirnya gara-gara baru nih belum relax, terus kita ke hotel dulu gitu ya. Banyak kayak liburan gitu. Jadi kita nggak berobat, nggak mikirnya masih baru. Terus belum lagi kita juga sibuk ya. Jadi kayak di tengah kesibukan terus udah gitu, yaudah kita kayak ke hotel mana, terus gitu kita liburan gitu. Mau cari relax ya mungkin karena kurang relax. Mikirnya gitu sebagai orang awam dan nggak ngerti. Terus udah gitu, udah hotelnya kayak berbagai macam kayak apa. Terus pernah kita yang kayak yang di itu ya, yang kayak di Taman Safari. Iya beneran, biar kayak hutan-hutan biar relax gitu. Udah artinya imajinasi. Udah dipakai semua ya imajinasi. Dari hotelnya modelnya ruangan sampai yang modelnya kayak gimana. Gak bisa juga. Terus langsung kita pikir udah deh yang mentok itu guys, kita ke Omjin. Jadi ke Omjin itu kan. Berlangsung, sorry saya potong. Berlangsung berapa lama tuh dari abis nikah nggak bisa itu sampai ke dokter itu, ke dokter Omjin tuh berapa lama? Berapa lama ya? Setahunan ya. Wow. Setahunan ada ya. Setahunan. Oke. 2011 ya, setahunan. 2009 kan kita sempat waktu sebelum ke sebelum ke Taman Safari, kita ke Omjin dulu. Oh iya, sempat ke Omjin terus dikasih obat. Oh iya, dikasih obat, katanya biar relax gitu. Gara-gara pengantin baru mungkin gitu. Itu pun artinya kan udah sempet ke dokter kan, ke dokter kebidanan ya. Tapi waktu itu sempet diperiksa nggak sama dokternya? Enggak. Jadi saya kalau diperiksa itu pasti takut gitu. Jadi artinya cuma cerita aja ke dokternya karena kurang relax aja. Terus dikasih obat kayak relaksan. Terus habis itu kita biar tambah ini jangan di rumah, cari. Oke. Udah piknik terus deh. Iya, pokoknya gitu deh liburan. Jadi dok, kalau boleh saya tahu, kita tahu nih mungkin akan mewakili masyarakat yang lain ya. Yang dimaksud nggak bisanya ini gimana sih dok? Nah sebenarnya makanya itu kalau dibilang nggak bisanya dilihat tuh buat ngelihat tingkatan dari vaginismusnya. Vaginismusnya masuk di level berapa nih? Artinya gini, memang kalau sampai sebenarnya emang nggak bisa gini. Mau level 1 sampai level 5 dia nggak bisa benar-benar masuk penetrasi sama sekali tuh. Artinya biarpun ujung kepala penisnya misalnya masuk aja ke daerah introitus vaginanya, di daerah lumbang senggama itu nggak akan bisa sama sekali karena kesentuh aja di daerah ininya, ke daerah dekat daerah vagina
itu udah sakit banget gitu. Nah, sekarang ya Mbak Ita ya. Di level ya sekarang di levelnya dilihat seberapa tingkatan sakitnya. Jadi kalau digambarkan kalau yang udah sampai level 4 sampai ke 5 tuh levelnya udah sakit banget. Jadi kesenggol dikit itu bisa kesenggol bacok. Oh iya betul. Senggol bacok. Jadi kesenggol tuh bisa tuh suami atau mungkin kalau pas mau diperiksa dokter kaki si penderita vaginus secara refleks bisa tuh nendang ke dokternya, atau misalnya suami mau melakukan intercourse bisa tuh. Saya ngalamin sih dok. Sampai ke situ ya. Ngalamin dokter juga pernah. Jadi kayak kan diperiksa. Jadi kalau saya sih kalau kesentuh masih oke, tapi kalau misalnya ada yang mau dimasukin, ya jadi pas ke dokter itu kan kayak biasanya ada alat kayak cocok bebek. Betul, gitu cocok ya. Bebek ya. Iya pas kan pasti kaki ada ngangkang gitu ya. Gitu kan ya. Nah itu penyangganya sampai jatuh semua gitu. Refleksnya kayak gitu. Itu pas sama dokter ya, pas kita pemeriksaan gitu. Nah kalau sama suami ya gitu refleks, terus kayak kita tuh jadi iya pasti refleksnya kayak defense gitu kan, nendang. Tapi istri itu bukannya nggak bisa dirangsang loh ya. Berarti masih terangsang sebenarnya. Di sekitaran itu masih bisa dirangsang. Artinya masih ada rasa, tapi ketika sudah mulai bersiap untuk penetrasi itu yang nggak bisa. Saya berapa kali ditendang kok. Ini jago main bola pada saat ini. Sampai jago main bola. Oke, jadi pada saat mengalami hal itu, apakah pihak Mbak Itanya juga frustasi gitu? Oh iya pasti. Kan marah nih sama suami, kan marah nendang, tapi frustasi juga. Iya frustasinya tuh gini soalnya. Kalau misalnya nendang, misalnya kita kayak mau diapain gitu, tapi kita nggak mau dipaksa itu nendang gitu kan selaras ya. Tapi kok kitanya mau, tapi kok gue refleksnya nendang ya, jadi kayak akhirnya kenapa kok nggak kontrol gitu ya. Misalnya kayak kita tuh pengen makan apa gitu ya, tapi kita sariawan gitu, kok ini jadi refleks, tapi kita pengen gitu. Dia frustasinya antara kok beda ya yang kita mau sama realitanya kok nggak bisa gitu. Bisa itu sih yang bikin frustasi. Gejolak di dalam yang terjadi ya. Iya, gitu. Nah, kita mau tahu juga nih, ada nggak sih gejala-gejala sebelumnya yang Mbak Ita rasain, apakah sebelum pernikahan atau sesudah pernikahan, gejala vaginismus itu? Nah itu nggak ngalamin gejala apapun, tahu-tahu pokoknya begitu married, terus nyoba nggak bisa, terus udah kayak yang relax kayak apa menurut versi kita nih sebagai orang awam nggak bisa, sampai akhirnya ke dokter dikasih relaksan, terus habis itu kita liburan nggak bisa juga ya. Jadi nggak ada gejala apapun, tahu-tahu gitu, terus ya udah si vonisnya ini vaginismus gitu. Dok, secara medis apakah memang tidak ada gejalanya vaginismus? Gejalanya artinya setelah diganggu di daerah vaginanya baru bisa ketahuan gitu. Artinya gejala secara klinis dia pakai ada misalnya pakai pipis sakit, tapi itu nggak ada kesana. Nggak ada. Tapi cuma salah satu faktor resikonya bisa tuh, kalau misalnya taunya gampang infeksi di daerah vaginanya bisa, ada juga tuh. Taunya ternyata ada infeksi tuh di liang senggama atau segala macam tuh bisa ada infeksi apa segala macam. Cuman ada yang pure murni memang dari sananya si otot di daerah dasar panggul sama daerah vagina itu emang terganggu, dia melakukan konstriksi, melakukan perlawanan kalau itu dirangsang gitu. Tapi itu emang nggak ada gejala ya? Nggak ada gejalanya. Kalau itu di daerah sana diganggu baru muncul gejalanya. Seperti itu. Cuma yang saya mau tanya gini, itu kan udah berlangsung mau 2 tahun tuh ya, iya kan? Oh, iya. Udah kayak gitu kan udah 2 tahun. Terus sampai bener, nih artinya kan ke dokter yang satu objek itu cuma dikasih relaksan, artinya mungkin kurang rileks apa segala macam. Tapi kan ternyata belum berhasil. Terus ngapain lagi? Kita abis itu ngapain lagi tuh? Ganti lagi, coba opsi yang lain. Terus ke opsi yang lain ya. Pas itu yang mau diperiksa, yang tadi yang mau diperiksa pakai cocok bebek. Kok itu kan udah lama kan. Akhirnya saya ya udahlah emang harus kayak gini kali ya, harus diperiksa gitu kan. Oh ya udah di situ kayak wah udah jungkir balik gitu. Kesakitannya. Dokternya kena tendang juga. Untungnya sih enggak. Tapi alat-alatnya udah porak-poranda ya. Nih nungguin ini apaan gitu. Waktu itu dokternya udah nggak ini vaginismus? Iya, terus akhirnya dikasih tahu vaginismus sama dokter yang ini setelah diperiksa. Kan kalau yang tadi kan mikirnya kan baru married, kurang relax. Terus yang sama dokter yang ini kalau nggak salah tahun 2013 ya. Jadi udah berapa lama menikah tuh jadinya? Udah 4 tahun. 4 tahun. Nah gitu kan. Terus udah gitu ya udah, terus akhirnya divonis vaginismus. Cuman yang di situ tuh yang saya ininya malah kayak
yang saya merasa kayak disudutkan ya. Disudutkan sama dokternya. Iya, jadi kayak ini kan dia udah nikah ya lama kan. Ini apa nggak tahu itu seks dalam pernikahan gitu. Saya direkomendasi baca buku seks dalam pernikahan. Terus habis itu ini padahal dokter tuh udah ngeh bahwa ini vaginismus ya. Iya, emang masih tahu, masih menganggapnya tapi seperti itu ya. Iya, apa nggak tahu seks dalam pernikahan. Terus kayak pernikahan yang kayak gini kan kayak buka celah iblis gitu ya. Gitu. Dok, apakah memang bisa terjadi seorang objin itu tidak mengetahui vaginismus? Ya sebenarnya sih kalau tanya itu ya bisa-bisa aja ya, bisa aja. Cuman kadang mungkin nggak ngeh. Ya nggak ngeh lah artinya ya. Artinya kan ya ilmu itu sebenarnya di luar sana kan banyak ya, berkembang juga segala macam. Ya artinya kalau tadi dari awal tuh dokternya mungkin dia paham betul itu suatu vaginismus, mungkin nggak keluar tuh mojokin tadi gitu ya. Harusnya dia, malah dia harusnya berempati banget sama tuh si pasiennya. Aduh ini harus segera diperbaiki, ini emang ada suatu, artinya dikasih support, ibu tenang aja, ini emang penyakit ada seperti ini dan ini bisa diobatin gitu. Ini wajar seperti ini namanya vaginismus. Bukan karena nih ibu nggak rileks, ibu karena stres, ibu nggak ngerti, nggak baca dulu tentang seks dalam rumah tangga. Enggak. Ini emang suatu penyakit yang memang itu harus diobatin gitu. Kalau nggak diobatin ya akan terus seperti ini gitu. Artinya dok, belum semua objin mengetahui tentang vaginismus. Saya nggak bisa berani ngomong belum semua. Rasanya sih sekarang sih udah semua. Cuman yang paling penting itu tadi, yang poinnya yang paling penting gimana kita yang di luar sana, masyarakat, bahwa ini vaginismus ini banyak. Jadi di luar sana kasus seperti ini tuh banyak banget. Sampai banyak tuh komunitasnya dan anggotanya udah ratusan gitu ya. Cuman tahu sendiri kita orang timur tuh masih tabu banget, apalagi kalau udah berhubungan sama tentang seks ini ya. Jadi masih, apalagi nih kalau tahu nih kita pasti kita juga nggak mau cerita nih sama keluarga, pasti nggak cerita. Pas itu pas ngalamin tuh nggak cerita kan? Ya, tapi kita niatnya sih biar fokus dong, fokus gitu. Terus cari informasi ya susah, makanya pas begitu setelah kita sembuh makanya kita tuh terbuka, dan kita tuh orang Indonesia pertama yang terbuka. Makanya pas itu zamannya kita belum ada yang kayak terbuka gitu. Yang pertama gitu, karena terus lihat kok banyak gitu ternyata. Saya baru taunya pas itu kok banyak ada teman-teman gitu kan. Terus dengan kasusnya yang penyudutannya yang parah-parah menurut saya itu. Malah jadi tambah saya gitu aja udah stres gitu kan. Ditambah lagi ada suaminya, mertuanya gitu kan. Terus belum dokter juga kan. Iya, saya baru dokter aja udah stres gitu kan. Sampai yang dari Afrika. Oh iya, ada yang ternyata nggak cuma di Indonesia juga, ada waktu itu ada di Afrika itu juga gitu. Jadi dia sama dokternya dibilangnya kurang rileks gitu kan. Terus suaminya bilang tidak benar-benar mencintai, akhirnya diceraikan gitu. Betul. Terus banyak banget lah kasusnya kayak gitu. Terus saya sendiri juga ngalamin pas itu baru, makanya akhirnya kita kan berdua, yang penting sih suami istri kompak gitu sih kalau menurut saya. Jadi kita tuh bener-bener kayak itu internal kita, jadi orang tua nggak ada yang tahu gitu kan. Orang tua nggak ada yang tahu. Terus kita tuh bener-bener kayak pas habis dari objin juga dibilang kurang rileks apa-apa faktor psikologis. Saya tuh sampai ke psikiater loh, muter-muter ke psikiater itu banyak. Psikiater tuh sampai ganti berapa gitu. Tetap aja gak bisa. Makanya lama dong, jadi 8 tahun. Jadi 8 tahun ya? Itu muter-muter. Enggak, maksudnya 8 tahun tuh 8 tahun mengidap vaginismus. Iya, jadi saya sembuh tuh 2017. Dari Maret 2009. Sembuh 2017. Sementara luar biasa Mas Kris ini. Sementara tahunnya di tahun keberapa? Tahunnya itu vaginismus. Tahunnya tahun keempat. Itu vaginismus. Berarti ada proses penyembuhan 4 tahun. Jadi 4 tahun itu muter-muter aja ke psikiater, nggak sembuh ke ini. Jadi nggak ada treatment apa-apa ya udah. Jadi padahal waktu itu udah terdiagnosa ya dengan vaginismus di tahun keempat. Di tahun keempat. Terus habis itu dari objin yang terakhir yang vaginismus tadi, terus disaranin kan ke psikiater dirujuknya. Ke psikiater gitu kan. Ya psikiater obatnya kan pasti nggak ada hubungannya sama vagina, pasti kan obat yang untuk buat relax gitu. Ya tapi nggak relax juga ya. Terus pindah. Ya padahal kan ada perbedaan nggak sih dok, bila vagina itu tidak bereaksi karena alasan psikologis atau karena memang vaginismus? Kenapa dokternya menyarankan ke psikiater? Enggak, gitu, sebenarnya itu tadi balik lagi karena belum
paham bener apa itu vaginismus gitu. Jadi kalau dari awal udah tahu vaginismus, udah langsung tuh tahu nih treatment yang akan dikasih gitu kan. Jadi makanya kan dari awal tadi saya bilang, orang masih nganggapnya ini karena psikisnya doang nih, gak bisa terima itu tadi kan. Ini kurang sayang nih, udah gak sayang lagi atau sampai seperti itu. Jadi memang banyak kasus di luar sana yang apalagi tadi nih. Kita cerita yang penting dukungan dari orang terdekat, keluarga segala macam itu penting banget. Karena kalau enggak banyak tuh kasus perceraian jadinya. Banyak bener jadi enggak ini. Karena efek sosialnya tinggi. Efek yang lainnya juga berpengaruh deh. Jadi keharmonisan keluarga terganggu. Ditambah lagi budaya kita juga. Benar budaya kita. Kayak budaya kita kan kayak nggak belum punya anak kayak dianggap gimana. Lah tambah lagi ini tambah stres lagi ya. Iya ada yang kayak gitu. Iya. Nah terus habis itu kan kayak di negara kita itu kan masih faktor budaya juga yang ternyata mempengaruhi ke pengobatan juga kayak yang tadi kan misalnya kayak nggak bisa dibilangnya bukalah iblis gitu. Terus saya mikir wah masih budaya. Terus saya sempat hipnoterapi juga, sempat itu masih di sini dikasih kayak cimpol gitu. Terus malah akhirnya terapisnya ceritain kalau ini sama suaminya ini yang saya nangkep tuh lebih ke faktor kayak sosial gitu ya, budaya ya kayak yang istilahnya iya dulu sama ini sama ada yang nikah udah kedua, sama pernikahan pertama gampang-gampang aja ini semuanya pokoknya tergantung perempuannya. Jadi saya menganggap kayak budaya di pernikahan itu kalau sampai nggak bisa itu dianggapnya tidak bisa melayani gitu kan. Jadinya tuh saya mikir wah kok pengobatannya di Indonesia sempat mikir gitu, dokternya aja juga kayak budayanya gitu. Saya sempat jadi akhirnya ya udahlah cari informasi. Jadi ada waktu itu dapat di Eropa saya lupa gitu apa di YouTube-nya ada pengobatannya kayak gini. Jadi bisa menjelaskan secara ilmiah. Jadi saya tangkap di situ kenapa kok dokternya tuh nggak bisa jelasinnya secara ilmiah. Saya sebagai orang awam nangkapnya kok ini kok kayak masuknya ke budaya gitu, terpengaruh gitu. Nah kok itu kan dijelasin sampai ototnya, ininya gitu kan. Terus saya nyari lagi, nemu di Amerika gitu. Terus pas itu juga gitu bisa jelasin detail. Sampai pada akhirnya saya nemu di Indonesia ternyata juga ada. Itu tahun 2017. Terus akhirnya saya berobat dan sembuh gitu. Yang benar-benar seperti yang dijelasin sama dokter tadi. Ototnya, ininya. Jadi itu penyakit tuh bisa sembuh gitu. Baru nemu yang benar-benar kayak logis gitu loh, ilmiahnya tuh ini gitu. Akhirnya 2017 baru sembuh. Berarti di tahun ke-8 perkawinan baru sembuh. Nah cuman yang jadi pertanyaan saya gini, kan waktu 2017 tuh langsung tuh dapat tuh artinya dapat dokter yang tepat melakukan terapi nih. Apakah habis di terapi itu langsung bisa penetrasi langsung, atau karena dari beberapa kasus ada juga yang nggak bisa langsung tuh. Ada perlu beberapa waktu lagi, kadang ada sampai 3 bulan, ada baru sampai 6 bulan, kadang sampai 1 tahun. Akhirnya baru bisa juga tuh penetrasi. Kalau kita sendiri ngalaminnya gimana? Kalau kebetulan saya nih habis namanya dilatasi berbantu gitu ya. Terus udah gitu setelah prosedur itu udah pulang coba bisa gitu. Mungkin karena udah kelamaan. Nah, itu termasuk kategori yang tercepat. Iya, dia memang prediksi dokter tuh kan 2 minggu sampai 8 bulan. Sama tuh yang saya perhatiin di Amerika juga gitu. 2 minggu sampai 8 bulan. Tapi pas itu saya sehari dok. Sehari langsung ya? Luar biasa. Ibarat bendungan airnya sudah mencapai bendungan. Luar biasa. Udah meluap-luap kan? Udah meluap-luap ya.